Pemirsa, kami berada di PN Jaksel. Kali ini berkaitan dengan sidang perdana kasus Mario Dandi. Ini berkenaan dengan penganiayaan berat ya terhadap David Ozora, pemirsa. Dan kasus ini juga membawa serta keluarga dari pelaku. Kenapa? Karena akhirnya warganet ini bisa membongkar bahwa kemarin ketika kejadian ini terjadi, begitu insiden ini terjadi, ini dikarenakan ada kemungkinan bahwa si pelaku ini merasa bisa terlindungi dengan ayahnya yang seorang pejabat. Nah, akhirnya ketahuanlah bahwa ayahnya suka flexing, suka pamer harta, yang juga posisinya juga tidak main-main, tidak macam-macam karena posisinya adalah sebagai pejabat pajak. Kami tampilkan ini beberapa informasi berkenaan dengan ayah dari Mario Dandi yang informasinya bahwa LHKPN di tahun 2021-nya ini sempat mencapai di angka 56,10 miliar. Jadi dalam laporan harta kekayaan pejabat negara, Rafael ini dilaporkan punya sumber kekayaan dari 11 bidang tanah dan juga bangunan yang ia miliki. Ini di sejumlah daerah, pemirsa, setelah diselidiki begitu ya. Kemudian nilai kekayaan dari tanah dan bangunan mencapai 51,93 miliar rupiah. Kontribusi terbesar ini berasal dari surat berharga yang mencapai 1,55 miliar rupiah dan memiliki kas mencapai 1,34 miliar rupiah. Sementara untuk transportasi ini juga terdeteksi ini hanya dilaporkan 2 jenis mobil, yaitu dengan total nilai 420 juta rupiah. Meski demikian, pemirsa, dalam LHKPN tidak terlihat adanya kendaraan Rubicon yang juga menjadi bukti ya untuk penganiayaan. Kemudian juga ini juga sempat menjadi sorotan publik karena Rubiconnya sempat dinyatakan bahwa ini bukan milik dari Rafael. Kemudian setelah diselidiki dari platnya, ternyata ini juga alamatnya berbeda begitu. Kemudian juga sepeda motor mewah yang terlihat di kendaraan Mario di medsosnya ini juga tidak terlihat atau tidak terdaftar dari atau juga dalam LHKPN. Ya, ketika akhirnya terkuak bagaimana harta-harta dari ayah Mario Dandi, tentu saja ini ada penyanggahan atau misalnya Rafael sendiri berkilah bahwa mobil yang dipakai anaknya ini merupakan milik saudaranya dan berbagai macam alasan, pemirsa. Berikut ada pernyataan dari Rafael. Bapak beli dari siapa sih, Pak? Karena sempat ditelusuri oleh KPK, tim kami juga sempat menelusuri, katanya belinya dari seseorang yang tinggalnya bahkan di gang. Ya, jadi begini, saya bulan Agustus 2021 membeli Rubicon di salah satu showroom mobil bekas. Jadi Rubicon ini Rubicon tahun 2013. Saya membeli memang sudah atas nama yang bersangkutan? Yang bersangkutan, gitu. Bapak bertransaksinya lewat dealer? Lewat showroom mobil bekas, iya. Jadi saya lagi lihat-lihat mobil bulan Agustus itu di showroom mobil bekas, tiba-tiba ada orang yang nyamperin, ini lihat cari apa Pak, terus kita diarahkan ke showroom itu. Akhirnya saya tertarik karena saya ingin menghadiahi diri saya sendiri yang pada saat itu ulang tahun, saya beli. Ternyata mobil itu nggak cocok lagi untuk saya. Saya merasa ketika naik mobil itu tuh kok mual. Kok nggak enak sekali, penuh guncangan. Akhirnya saya hanya bertahan 4 bulan, saya jual ke kakak saya. Gitu. Tapi sampai saat ini mobil itu masih dipakai oleh Dandi? Dipakai oleh kakak saya. Tapi pada hari Minggu itu memang sedang ditawarkan ke teman-temannya. Nah, Seninnya dipakai sama Mario Dandi. Gitu. Benarkah bahkan pajak dari mobil itu aja tidak terbayarkan? Platnya yang dipakai juga bodong? Dia memakai plat bodong, rupanya setelah saya tanya, biar nggak ketahuan Pak D-nya kalau mobilnya dipakai hari Senin. Jadi mobil itu adanya di garasi Bapak atau di garasi kakak Bapak? Di garasi kakak saya, tapi kadang untuk ditawarkan dibawa ke rumah, gitu. Lalu platnya bodong karena takut ketahuan? Takut ketahuan Pak D-nya. Nah kemudian, kenapa pada saat kejadian itu, bulan Februari itu belum dibayar pajaknya, karena memang belum jatuh tempo, Ibu. Jadi jatuh temponya ya memang Februari, tiba-tiba kejadian tanggal 21, akhirnya terjadilah kasus kejadian penganiayaan itu. Sehingga mobil itu belum sempat dibayar pajaknya.